dalam Ramadan itu kadang kita begini ya Pak. Katanya setan tuh dibelenggu, tapi kecondongan maksiat masih suka timbul dalam diri kita. Ini ada apa? Nah, ternyata adalah satu sifat yang diberikan Allah kepada kita, yaitu titipan berupa hawa nafsu yang masih belum terolah dengan baik oleh diri kita. Hawa nafsu yang belum terolah. Setan dibelenggu selama bulan suci Ramadan, tapi keinginan hal-hal yang berkaitan dengan kemaksiatan masih sering muncul. Ternyata pelatihan hawa nafsu yang menggerogoti keimanan dan ketakwaan kita itu selama 11 bulan itu masih membekas, sehingga Ramadan masih ada. Walaupun bulan suci Ramadan setan dibelenggu, keinginan untuk maksiat masih ada. Ternyata daripada efek hawa nafsu yang tidak diolah dengan baik itu masih muncul di bulan suci Ramadan. Nah, ini saya buka tadi malam ya tentang kitab Muqashafatul Qulub, ada bab Rabi, bab keempat. Di sini katakan qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-babu Rabi fi riyadati wa syahawati an-nufasaniyah. Ini bab yang keempat menerangkan tentang latihan mengriadoh, membimbing syahwat nafsu yang ada di diri kita. Kan nafsu itu macam-macam Pak. Ada nafsu amarah, ada nafsu bahimiyah, ada nafsu syaitoniyah, ada nafsu uluhiyah, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu ammarot bisu. Nah, kita beriadoh ini semua untuk selalu ada dalam kondisi nafsul mutmainnah, nafsu yang condong kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan auha Allahu ila Musa, Allah telah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya Musa, in aradta, jika engkau berkehendak, an akuna aqraba ilaika, supaya saya lebih dekat dengan Anda, kata Allah. Jika engkau berkehendak, saya Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, ya, lebih dekat dengan Anda, min kalamika ila lisanika, daripada omongan dan lisanmu, dari waswasil qalbi ila qalbika, wa min ruhika ila badanika, wa min nurika ila basarika ila ainaika, wa min sam'ika ila udhunika, fa aksir minas salati ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah kepada Nabi Musa, jika engkau pengen dekat dengan saya, lebih dekat daripada omongan dan lisanmu. Lisan dan omongan menyatu enggak? Hakikatnya menyatu ya Pak. Mata dengan pandangannya, telinga dengan pendengarannya, hati dengan getarannya, ruh dengan jasad Anda. Itu kan nempel. Kalau nggak ada ruh ya mati ya. Nggak ada pendengaran berarti gudeg, ya kan? Nggak ada penglihatan berarti buta, yang seperti itu ya. Ini saking dekatnya antara dua faktor itu. Nah, kalau jenengan pengen lebih dekat dari yang tadi, omongan dari mulut, pikiran dari otak, getaran hati dari hatinya, wa aksir, maka perbanyak pada diri Anda minas sholati ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu perbanyaklah membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi Musa diperintah, kalau pengen bukan sholat, bukan ini, tapi baca salawat. Ya, salah satunya. Astagfirullahaladzim, ya luar biasa kanjeng Nabi kita ya. Nabi Musa disuruh seperti itu. Padahal Nabi Musa belum kepanggih aja belum sama Nabi Muhammad waktu itu ya. Tapi harus banyak, belum sejaman masalahnya, harus memperbanyak salawat. Qala ta'ala wal tangdur nafsum ma qaddamat lil gar, wal tangdur lan becik ningali sira, wal tangdur becik ningali sapa nafsu ma ing perkara qaddamat kang wis dingin likot, ya, untuk hari esok. Jadi kita itu harus melihat apa yang akan terjadi hari esok dan apa yang akan diperbuat di hari esok, yakni ma'amilat fi yaumil qiyamah,
apa yang akan diperbuat atau yang dihasilkan ketika datangnya hari kiamat. Harus diperhatikan, harus diperhatikan. Nah, i'lam kawana warusyira ayyuhal insan, pirang-pirang manungsa, annan nafsa setuhune nafsu al amaratu kang merintah bisui kepada keburukan, hiya a'dalaka minan iblis, dia adalah ya Allah, astagfirullahaladzim, musuh yang paling berat bagi Anda melebihi iblis. Bahwa nafsu itu lebih ganas, lebih pantas untuk dijadikan musuh kita, sehingga kita harus terus riyadhah mengolah hawa nafsu daripada godaan iblis. Ternyata di kitab ini nafsu itu jauh lebih besar daripada iblis. Astagfirullahaladzim. Makanya saya kayak malam, ya Allah, pantasan puasa masih senang sing boten-boten. Ternyata hawa nafsu yang terlalu kuat di dalam diri kita. Godaan hawa nafsu sendiri ya, itu sering dianggap lebih berat daripada melawan musuh yang nyata. Bahkan godaan setan itu sendiri, itu alim ulama, para ulama, godaan hawa nafsu jauh lebih berat daripada godaan setan dan iblis itu sendiri. Itu ulama. Ya, penjelasannya begini Pak. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub tadi ada kalimat a'dalaka minal iblis, bahwa nafsu amarah bisu itu jauh lebih berat daripada iblis. Ini ada penjelasan di dalam tafsir yang lain, bahwa hawa nafsu di samping menjadi musuh terberat seorang mukmin, hawa nafsu dapat membuat seorang mukmin itu goyah dalam keistiqomahan. Itu bawaannya nafsu. Kalau setan itu biasanya dia lebih mengarahkan dan menghiasi apa yang menjadi keinginan nafsunya. Jadi lebih menarik. Hanya memoles-moles saja, sehingga nafsu itu loncat-loncat, pengen melakukan. Itu setan. Dorongan dari dalam, kalau setan dari luar. Ya, kalau dari keinginan, kalau nggak tercapai gimana biasanya? Suka merungsung, ngamuk lah, gitu. Coba contoh aja, kita senang sama seseorang, terus cinta kita bertepuk sebelah tangan, ya. Aduh, jangan pegang dada Mas Dede. Waduh, kayaknya pengalaman pribadi juga. Jadi ini nih ya, itu kan kalau di hati. Tapi kalau kita sudah menguatkan istiqomah, godaan seperti apapun yang datangnya dari setan itu mudah dihindari. Yang berat itu hawa nafsu, menolak keinginan itu. Keinginan itu menjadi pangkal daripada penderitaan kita. Semakin banyak keinginan, semakin menderita kita. Setelah tercapai satu keinginan, pengen keinginan yang lain, itu berhenti sampai datangnya hari kiamat atau kematian datang, sampai datangnya kematian. Jadi penting bagi kita bahwa hawa nafsu musuh terberat bagi seorang mukmin. Hawa nafsu itu juga dapat membuat seorang mukmin tidak dapat istiqomah dalam ketakwaan, dalam kebaikan. Ya. Jadi yang membuat goyah istiqomah kita itu hawa nafsu biasanya. Kita ini umpamanya gini, udah rajin tadarus, terus ada halangan, mesti hawa nafsu di sana. Loh, kayak mendoan bisa anget balik gitu. Itu minimal kan gitu. Di rumah ada mendoan anget lah, mau beres ngaji malah atis orang enak gitu. Itu biasanya gitu. Jadi yang menggoyahkan keistiqomahan kita dalam kebaikan dan amal soleh adalah hawa nafsu kita. Yeah. Sekali lagi, godaan setan itu sifatnya hanya menghiasi, mengarahkan, dan sedikit memaksa tentang hal-hal yang mengingkari ketaatan. Hanya itu ya. Jadi membuat metode lah untuk membuat sesat kaum mukminin. Itu tugasnya setan, seperti itu ya. Bahkan dalam satu keterangan, setan itu lahir daripada perpaduan hawa nafsu dengan iblis itu sendiri untuk menggoda manusia. Jadi kalau ini mbah buyutnya dari hawa nafsu, itu lahir setan-setan berikutnya begitu. Ini ulama wallahu alam itu pembahasannya seperti apa, saya kurang. Memang dalam surat Anas kan minal jinnati wan nas, berarti dari iblis dan hawa nafsu. Jadi lahirnya setan itu ada dari perpaduan hawa nafsu dan iblis, ya itu ya.
pemahaman tentang setan itu banyak sekali. Ada yang mengatakan berupa diri kita dan naudzubillah min dzalik, diri dan pada jin dan sebagainya gitulah. Wallahu alam lah, saya kurang paham. Banyak sekali karena perbedaan ulama itu rahmat lah. Silahkan meyakini yang mana, silahkan saja. Ada beberapa cara untuk menghindari ganasnya dorongan hawa nafsu. Yang pertama di dalam kitab ini, wa idza tafakkara al-'abdu fi ma madha min umrihi bi talabi akhirati kana hadza tafakkur ghuslal qalbi. Ketika kita berpikir di sesuatu hal yang sudah terlewat dari umur kita untuk mencari keberkahan kehidupan akhirat, nah ini pemikiran yang seperti ini yang suka muhasabah diri, Pak, muhasabah ya, penuh keikhlasan, muhasabah yang penuh keikhlasan dan ketelitian tentang tingkah laku kita yang telah kita perbuat sebelumnya. Ini hakikatnya adalah ghuslal qalbi atau ghuslul qalbi, pencucian hati. Ini salah satu cara untuk mengendalikan hawa nafsu. Itu intinya menjaga keikhlasan dalam setiap amal perbuatan ibadah kita. Apakah sudah ikhlas apa enggak gitu. Misalkan setiap amal baik atau amal soleh yang kita perbuat, usahakan didasari atas dasar keikhlasan, hanya semata-mata mencari ridha Allah. Kalau hati sudah dipenuhi dengan pencarian ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tempat bagi hawa nafsu untuk menggoyahkan keistiqomahan kita. Ikhlas karena Allah. Ini seperti kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru sa'atan khairu min ibadati sanah. Berpikir 1 jam, bahkan 1 mangsa, ada yang memaknakan 1 mangsa itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Ini seperti yang tercantum di dalam hadza fi tafsir Abu Lais As-Samarqandi, seperti yang tercantum di dalam kitab tafsir Abu Lais As-Samarqandi. Nah itu ya. Nah itu ya. Jadi usahakan kita berpikir ketika mau berbuat sesuatu, setelah kita muhasabah, oh ternyata banyak begini ya. Kedepannya mulai berpikir, ini kira-kira ada manfaatnya atau enggak, ini merugikan atau enggak, ini menyakitin atau enggak. Ini insya Allah akan memoles hawa nafsu kita supaya jauh lebih condong kepada mutmainah yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecondongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayambagi mangka mesti lil akili maring kedua wong kang duwe akal, lil akili ke maring akil ya, orang yang punya akal. Opo ayatuba nyento tobat minad dunubi saking pira-pira dosa almadiyati kang wus dingin. Nah, kita pun disuruh untuk memoles hawa nafsu kita supaya condong kepada nafsul mutmainah, dan kita dikatakan sebagai orang yang berakal seyogianya selalu mentobati dosa-dosa yang telah lalu. Diingat-ingat nih, dosa apa saja, apalagi kaitannya dengan manusia itu yang paling berat tuh banyak, apalagi tukang dagang ya, jadi besok transfer, tahu-tahu mundur, besok mau janji oke jam sekian, tahu-tahu pedagang. Makanya at-tujar shadduq ma'an nabi wasuhada wasiddiqin wassalihin, pedagang yang jujur bersama suhada, solihin dan para anbiya. Tapi jarang saya akhir zaman nih. Yang kedua, yang ketiga, wa yatafakkaru fi ma yuqarribuhu wa yanjuwa bihi fid daril akhirah wa yuksirul amal wa yaj'alut taubat wa yadhakkarullaha ta'ala wa yatrukul manahi wa sabara nafsahu wa la tma'u sahwa. Banyak sekali ya. Tip-tipnya banyak sekali. Yang kedua, supaya nafsu kita terkendali dengan baik, sedikitkan angan-angan atau cita-cita. Wis pokoknya hidup ini kan perjalanan, wis melaku bae lah. Ikhtiar, boleh ikhtiar. Kalau enggak ikhtiar gimana bisa ini ya? Ya wis aku pasrah lah Gusti Allah lah, wis di rumah aja, nanti juga rezeki datang sendiri. Uruk sampean. Kering ya. Kering. Tetap. Jadi
Takdir Allah itu harus dijemput dengan cara syariat, dengan kasab. Nah, masalah hasil kita pasrahkan kepada Allah. Nah, itu ya. Jangan sampai keliru ya. Ini hakikat hakikat. Enggak, syariat pun harus ada. Ya, syariat tanpa hakikat bahaya juga. Hakikat tanpa syariat ya bahaya juga. Ya. Jadi dua-duanya harus. Kurangi pendekkan cita-cita yang Anda punya kaitannya dengan masalah dunia. Dari sini pengen kerja di sini, nanti gajinya segini, terus dibayang-bayang. Kalau nggak nyampe, stres nih, depresi, udah lanjut aja lillahi ta'ala. Saya tuh si anak nih udah kuliah, masuk kampus, keluar itu saya ngomong ngomong ini, Mas kita metu sekang kampus ini malah mondok bae. Lillahi ta'ala aja. Ini juga ngaji, belajar sama. Di sini juga ada ilmu dunia ya, ada ilmu akhirat ada. Jadi dia ini gitu ya. Terus ini pilihan jenengan ya. Ya cekal. Laksanakan dengan baik, disungguh-sungguhi, jangan main-main. Ini pilihan sampean, pilihan jenengan. Jangan sampai dengan pilihan Anda menyalahkan orang-orang lain. Ini pilihannya. So, fokus, serius. Sekarang balik lagi ke pondok, nggak betah di rumah itu. Aduh 2 hari. Sekarang tidur dengar telepon di dapur, Pak. Karena dia kan bukan santri sana. Di dapur, tempat masak. Kok tidur di mana, Mas? Tidur di mana? Di dapur, Pak. Ya hanya orang di rumah kan enak, Pak. Nggak betah sih. Nah, emang kan udah habitatnya bagaimana? Malam naik motor ke pondok, telepon temannya yang saya telepon, Mbak, saya kan tetap khawatir ada, takut bohong. Ya, namanya manusia kadang gitu. Mas, Dafa ada di sana nggak? Itu tidur di dapur, Pak. Ngerti bahasa gomangan. Terus malamnya ada ngajian Al-Imdad katanya. Dia ikut ya. Memang itu, ini coret-coret ini nih kita bilang. Ya biarin lah, saya bilang. Yang penting nggak kemana-mana. Masih merokok. Aduh. Ya nggak ngomong ramane merokok. Itu susah. Bener pernah. Tapi di depan saya sekalipun belum pernah lihat dia merokok. Sampai sekarang. Berarti kan saya masih dihargai ini. Masih punya ini ya. Di depan saya nggak berani masalahnya. Di luar dengarannya sehari berapa bungkus, Mas? 2. Buset. Itu enggak tahu, insyaallah lah, yang penting dalam ngaji lah, ngono lah. Ngaji. Yang namanya pondok aswaja kayak gitu rata-rata. Masalahnya ngajinya nggak henti, Pak. Ini tadi malam aja dari maghrib sampai jam 12. Pasaran, Pak. Satu kitab harus tamat 1 bulan, satu gini nih. No, beda dengan tadarus, ini kan dicoret. Paslun utawi kula pasal sawiji alhamdulillah utawi jenis puji kang pakpati kulillahi tetap kadue Allah. Kan harus gitu. Tulis satu. Al-Quran kan red, sebulan 2 minggu jadi. Ini 1 bulan harus digencar. Akhirnya kan tidurnya itu kurang lebih 3 jam maksimal. Maksimal, Pak, 3 jam. Gitu ya, wis biarin. Yang penting diam di pondok, jangan kemana-mana gitu ya. Masalahnya khawatir. Tip berikutnya supaya nafsu kita terkendali, jauhi dosa-dosa yang selama ini kita anggap kecil, Pak. Yang selama ini kita tidak anggap dosa itu dosa. Ketika kita berbuat dosa, jangan lihat seberapa kecilnya itu dosa, tapi kepada siapa kita berbuat dosa. Iya, Pak. Itu namanya. Jadi jangan dianggap. Kalau dibiarkan terus, makin bergojolak hawa nafsu kita. Bukan gini, lihat di WA, maaf ya, sing boten-boten gitu ya. Wah, serbiat, ini biasa nih. Ini mulai nih, betah nih di sini nih, hawa nafsu. Nafsu amarah bisu tuh betah, oh senang. Buka yang lainnya, coba link yang lain. Itu link yang lain, mapai. Setelah buka link yang lain, coba kali-kali bikin download apa namanya, chat apa ya, micet. Loh, itu micet ada di situ. Saya tahu dari sales tuh micet, dari sales Cina orang Surabaya. Jadi saya micet di sini kayaknya ada tempat asik. Apaan kau? Saya bilang, engkau ya kan? Apaan kau? Ini. Buset, gambar. Istighfar, astaga. Yang penting mah bocah tetap si jijik. Ya Allah ya Karim gitu. Ada gitu.
bos besar di Surabaya itu kayak gitu Pak kerjaannya. Sekarang tidur di Dominik kalau nggak salah. Oh, sarangnya di sana. Ya, saya ada aja. Yang berikutnya, untuk mengendalikan hawa nafsu kita supaya condong kepada kemutmainatan, yaitu sering-seringlah kita menjepit setan yang mengalir dalam tubuh kita dengan cara berpuasa. Supaya dia tidak leluasa dan hawa nafsu kita menjadi lemah. Setan kena, hawa nafsu kan kena dengan puasa. Nah, kita wujud goresen, dikit-dikit makan. Susah diajak begini nih. Ya. Kecuali nunggu tua saja. Kalau sudah tua memang berkurang, trigel naik, kepala cengang mudah. Ya akhirnya ngurangin dewek bukan karena untuk melawan nafsu, karena keadaan. Gitu ya, bertafakur. Yang berikutnya, biasakan, ini yang sering terlupakan. Sering-seringlah berdoa sebelum masuk kamar mandi. Karena pergolakan hawa nafsu dari setan itu paling mudah masuk, godaan hiasan setan ke diri kita untuk memupuk hawa nafsu adalah di kamar mandi. Jadi kalau baca doa itu harus temenanan masuk kamar mandi. Ini yang harus temenanan tuh mau tidur karena takut khawatir nggak masuk bangun lagi. Yang kedua masuk kamar mandi itu harus temenanan. Ada dua doa yang sering saya baca. Yang paling umum, Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Terus bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Itu supaya ketika kita telanjang, setan tidak bisa lihat, jin tidak bisa lihat tubuh kita. Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Nah itu. Makhluk Allah, setan, jin lihat kita. Tutup dengan hijab, yaitu bismillah yang tadi. Itu. Sering-sering membaca doa. Terus berikutnya tidak kalah pentingnya juga adalah mujalasatus sholihin. Sering-seringlah berkumpul dengan orang-orang soleh, gemar mencari ilmu, yang gemar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kebiasaan berkumpul dengan orang soleh ini akan menular kepada kita daripada kumpulannya tadi. Biasanya kan obrolannya itu ada hikmahnya, ada manfaatnya. Nah, itu bisa memupuk keimanan dan ketakwaan kita menjadi jauh lebih kuat dan lebih condong kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Makatan sebenarnya banyak sekali yang harus dikupas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu harus dipahami dulu. Mujahadah, menurut bahasa itu adalah bersungguh-sungguh, Pak. Mujahadah itu dalam bahasa bersungguh-sungguh, menurut istilah adalah bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Ini mujahadah penting tadi, mujahadah di awal, yaitu dengan cara yang tadi. Ini bentuk tadi keikhlasan, jauhi dosa-dosa yang dianggap kecil, berduduk dengan orang soleh, bertafakur, berzikir, berpuasa, belajar mencari ilmu, terus membaca doa masuk kamar mandi, membaca doa masuk rumah dan sebagainya. Itu merupakan bentuk mujahadah untuk melawan hawa nafsu, Pak. Jadi caranya dengan dzikir yang banyak, insya Allah nafsu kita akan melemah. Nafsu yang mengajak kepada keburukan akan melemah. Hati akan selalu mengingat kepada Allah, dan mulut lisan kita akan mudah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ada suatu hal pun zikir akan serta-merta refleks mengucapkan asma Allah. Kan ada orang yang kepaduk atau keseleo tuh subhanallah, ada yang jarang, yang hawa nafsunya tidak pernah di ini, yang keluarnya apa? Sing boten-boten, ya kan? Malah barang-barang keluar, malah kebun binatang keluar, ya ada, karena mujahadahnya kurang. Jadi mujahadah itu penting, Pak, betul. Betul. Jadi kesungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu. Mujahadah paling bagus adalah dengan sering-sering membaca Asmaul Husna. Bismillahi badana walhamdulillah, itu mujahadah. Untuk supaya nafsu kita condong kepada ketaatan. Ada lagi? Silakan.
Nggih. Dibuatkan gitu. Oke. Iya. Ini sebenarnya panjang Pak, baru separuh ini. Karena memang ini kebanyakan gini. Sebenarnya inti dari ini semua kita itu, dari ini nih yang kita kupas itu, kita itu dilatih belajar ikhlas seperti air dalam kalimat ini di sini ya. Yang banyak dibutuhkan dan kadang terbuang. Ikhlas saja. Hiduplah seperti air di sini. Jadi banyak dibutuhkan dan kadang terbuang. Tapi air tidak peduli dengan itu semua. Yang penting saya ada manfaatnya gitu ya. Nah, itu semua gitu. Insya Allah kedepannya kita usahakan untuk membuat ini ya. Harusnya Mas Fuad saya nggak bisa ngetik gitu Mas. Saya gaptek. Ya, nanti omongan-omongan saya yang ini kita kupas ulang tentang cara melawan hawa nafsu supaya jauh lebih condong kepada mutmainnah. Nggih, makaten nggih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.